Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada banyak anjuran untuk istiqomah. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Yang pertama, ada banyak sebenarnya ayat tentang istiqomah. Saya ambil misalnya dari surat An-Nahl, ayat 92. Wala takunu kallati naqadat husluha min ba'di quwwatin angkatan naqadat huslaha. Jadi dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai lagi, bongkar lagi benang-benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai. Jadi kita ini sering tidak konsisten. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita gugurkan sendiri. Kita bongkar sendiri. Sudah baik-baik, kemarin rajin ngaji, tiap habis subuh ngaji. Sekarang kita gugurkan sendiri, kita batalkan sendiri. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah, ini disindir oleh Al-Quran. Kita seperti perempuan yang setelah menenun, memintal, terus dibongkar sendiri. Nah, ini biasanya kita yang degradasi gaya hidupnya, gaya yang disindir surat An-Nahl ini. Dulu waktu SMA Pak, saya tekun sekali Pak membaca, rajin saya ngaji. Sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, kok saya tambah wallahu a'lam ini ya Pak, kok tambah ndak karu-karuan ini. Nah, ini seperti orang yang sudah memintal benang baik-baik, sudah mau jadi baju, dibongkar sendiri. Jadi maka perintah mafhum kelanjutan dari ayat ini ya istiqomahlah. Pelan-pelan kamu tenun dan rajut terus. Jangan dibongkar sendiri. Atau di situ ada hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita istiqomah, istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah dan tidak usah terlalu sibuk ngitung-ngitung amal kebaikan. Kadang-kadang kan kita ini suka ngitung, pahala saya sebenarnya sudah banyak kok Pak, misalnya. Jadi tidak harus terlalu banyak nambah macam-macam lah. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah. Kalau dikonversi mungkin masih banyak pahalanya misalnya. Ini kita terlalu banyak ngitung, biasanya terus males istiqomah. Jadi oh ternyata Pak, sholat ini itu bisa diganti baca sholawat saja 3 kali. Sudah saya baca sholawat saja Pak, gampang 3 kali. Ini terlalu banyak ngitung. Jadi akhirnya apa? Tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, maka istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah, tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja, kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Tidak usah mengkalkulasi, wah ini kalau dibandingkan temanku ini kelihatannya lebih banyak aku loh pahalanya, dia dosanya banyak itu kelihatannya misalnya. Atau dia banyak ngomong aku berarti dosaku dibawa ke dia. Aku sekarang dosaku sedikit misalnya. Nah, terus tidak usah terlalu banyak bahas itulah. Biarlah itu hak prerogatifnya Allah. Kita fokus saja pada kebaikan yang mampu kita istiqomahi. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Ya sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil 2 ini yang kelihatannya agak unik. Cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip hadis ini. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin. Meskipun sedikit. Mending ngaji 1 halaman tapi continue istiqomah daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat, mau ngajinya banyak sekali pagi sampai siang ngaji terus, tapi besok males kumat. Nah, dong-dongan. Kalau pas lagi semangat gitu ya, amal ibadahnya luar biasa. Kalau pas lagi kumat ya ditinggal semua.
Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita, asal continue. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda gini kan masih naik turun semangatnya. Sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini lupa dengan kapasitas dirinya. Sehingga kadang target yang terlalu besar. Pak, saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu loh Pak. Jadi saya tak puasa terus, saya tak lagi. Kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya. Saya ingin segera ke sana Pak. Karena kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melekan sholat tahajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok wis. Kok ndak ada perubahan apa-apa ya Pak? Aku ndak sakti-sakti ya Pak, sudah tahajud berbulan-bulan ini ya. Karena targetmu itu. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwa muha wa inqalla. Ayo setelah ini kita cermati, karena ini kan bulan muhasabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Yang mudah, tidak memberatkan, tapi aku bisa konsisten. Nah, coba dirumuskan sendiri teman-teman nyari. Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana? Wah, aku ini tipe orang yang kalau ngomong itu banyak, tapi kehadiranku membuat suasana jadi ceria, jadi rame. Mungkin ada beberapa kebaikan yang bisa aku masuk dari situ. Misalnya, aku istiqomai kalau aku datang menggembirakan orang misalnya. Tidak bikin sumpek, tidak banyak mengeluh, dan seterusnya. Ayo dikenali diri kita, apa yang bisa kita berikan secara kontinu. Kalau puasa Senin Kemis saya tidak kuat Pak, tapi kalau 1 bulan yang Ayyamul Bid itu, yang 3 itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya enggak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomai. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud adwa muha wa inqalla. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Hanya drama saja. Kayak kalian kalau pas lagi pulang kampung, karena mahasiswa kos di Jogja, apalagi mahasiswa UIN misalnya, bayangannya anak UIN itu kan soleh-soleh. Jadi terus begitu kamu pulang kampung, wah kamu pasang gaya. Wah, adzan belum dimulai, kamu sudah ke masjid, bawa sajadah, bawa pakai sarung, wangi sekali ambune kayak jin sampean. Ya, itu kalau di kampung. Padahal kalau di kos-kosan, wah kamu sholat asarnya 5:30. Nah, iya kan? Ini tidak atwa muha wa inqalla. Mbok yo biasa saja, yang kecil-kecil sedikit tapi continue. Baik, ada beberapa definisi ini saya ambil dari Durratun Nasihin. Ini kitab yang familiar di teman-teman pesantren. Dari kitab Durratun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus-menerus fokus untuk menomorsatukan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun.
Ini versinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Akidahnya secara kontinu hanya tauhid saja, tidak mempertuhankan apapun. Dan ini terus-menerus. Agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen. Jadi untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak ke fikihnya. Jadi Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus menerus. Hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabarannya. Orang istiqomah itu kan sabar. Dijalani terus, kontinu dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Kalau Utsman kuncinya di ikhlas, Umar kuncinya di komitmen, dan Abu Bakar kuncinya di kemurnian tauhid. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durratun Nasihin. Kitab ini enak karena isinya banyak cerita-ceritanya. Dulu saya sering baca Durratun Nasihin ini kalau ingin mencari banyak kisah-kisah cerita yang menggugah hati. Baik, ini beberapa perluasan makna dari istiqomah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.